the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak serta rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Melinda Isa Fitri dari tingkat 1B PPK. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran matematika hari ini. Pernah gak sih kalian menghadapi situasi seperti ini? Uang aku cukup gak ya buat beli ini? Atau berapa minimal yang harus aku punya supaya bisa beli barang itu? Nah, tanpa kita sadari, itu semua berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear. Misalnya, kamu punya uang 20.000 dan kamu ingin membeli makanan seharga 5.000 per porsi. Pertanyaannya, berapa banyak makanan yang bisa kamu beli dengan uang segitu? Nah, ini contoh dari persamaan linear. Tapi kalau kamu berpikir, aku harus punya minimal 20.000 supaya bisa beli 4 porsi. Nah, ini sudah masuk ke ketidaksamaan linear. Secara sederhana, persamaan linear adalah berhubungan matematika yang menggunakan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan linear menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kedua konsep ini sangat penting karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai materi persamaan ketidaksamaan linear, bisa tonton video ini. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ini ada persamaan linear. Yang pertama, pada persamaan linear itu ada persamaan linear satu variabel atau disingkat sebagai PLSP. Nah, PLSP ini kalimat matematika yang memuat satu variabel berpangkat 1 dengan tanda sama dengan. Bentuk umumnya itu AX ditambah B sama dengan C, yang dimana A-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk contohnya, yang pertama itu 2X ditambah 5 sama dengan 11. 3Y dikurangi 4 sama dengan 8. Lalu yang contoh yang ketiga itu 5N sama dengan 20. Nah, penyelesaiannya untuk contoh yang pertama yaitu 2X tambah 5 sama dengan 11, yaitu 2X sama dengan 11 dikurangi 5, yang dimana si plus 5-nya ini pindah ruas. Nah, karena pindah ruas, si 5-nya itu otomatis dia berubah jadi min 5. Jadinya 2X sama dengan 6. 6 ini dari 11 dikurangi 5. Lalu X-nya sama dengan 3, di mana 3 ini itu dari 6 dibagi 2. Jadi nilai X-nya itu adalah 3. Lalu untuk penyelesaian contoh soal yang kedua, dengan soal 3Y dikurangi 4 sama dengan 8, yang berarti si 3Y ini termasuk ke dalam koefisien karena memiliki variabel. Nah, min 4 sama 8 ini termasuk konstanta, yang dimana mereka tidak mempunyai variabel. Berarti min 4 ini harus pindah ruas. Dia dijumlahkan dengan yang sejenisnya, yaitu dengan 8.
dari min 4 berarti dipindah ruas menjadi plus. Nah, berarti 3Y sama dengan 8 ditambah 4. Lalu 3Y sama dengan 8 tambah 4 ini dijumlahkan jadi 12. Jadi Y-nya itu 4. Nah, 4 dari mana? Dari 12 dibagi 3. Jadi nilai Y-nya adalah 4. Lalu untuk contoh soal yang ketiga itu sama saja. 5N sama dengan 20. Nah, 5N sama dengan 20. Ini nilai N-nya sama dengan 4, di mana si 20-nya ini dibagi dengan 5. Dengan menghasilkan nilai 4. Jadi si N-nya itu nilainya adalah 4. Nah, yang keduanya itu ada persamaan linear dua variabel atau singkatannya itu PLDV. Yang dimana kalimat matematika yang memuat dua variabel berpangkat 1 dengan tanda sama dengan. Bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C, di mana AB tidak sama dengan 0. Nah, berarti pada dua variabel ini, si dua angka tersebut itu memiliki variabel masing-masing. Contohnya yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Lalu contoh yang kedua yaitu X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, berarti untuk variabelnya itu sama-sama, yaitu X dan Y. Itu variabelnya. Nah, untuk yang ketiganya ini yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat sebagai SPLDV. Nah, SPLDV ini termasuk dua persamaan linear dua variabel yang diselesaikan bersama-sama. Bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C dan DX tambah EY sama dengan F. Nah, lalu ada metode substitusi angka tanpa variabel. Contohnya seperti 2X ditambah 5 sama dengan 11, yaitu menyatakan satu variabel dalam variabel lain, lalu mensubstitusikannya. Contohnya seperti X ditambah Y sama dengan 7, 2X dikurangi Y sama dengan 5 dari yang satu. Nah, ini X sama dengan 7 dikurangi Y. Nah, setelah itu substitusikan 3 ke 2, yang dimana berarti kita masukin dulu yang 2 itu, yang rumus kedua yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, si X-nya itu diganti dengan 7 dikurangi Y. Nah, nilai X-nya itu 7 dikurangi Y. Jadi 2 dikali 7 dikurangi Y, dikurangi Y juga. Jadi 2 dikali buka kurung 7 dikurangi Y tutup kurung lalu dikurangi Y sama dengan 5. Habis itu 2 dikali 7 sama dengan 14, lalu 2 dikali min Y yaitu min 2Y. Nah, terus min Y-nya diturunin sama dengan 5. Setelah itu jumlahkan yang sejenisnya seperti min 2Y dikurangi Y. Jumlahnya hasilnya yaitu min 3Y. Setelah itu si 14-nya ini dipindah ruaskan ke kanan, yang otomatis kalau pindah ruas berarti dari positif jadi negatif. Berarti 5 dikurangi 14, yaitu hasilnya min 9. Nah, setelah itu kan ini Y-nya itu hasilnya itu 3. Nah, di mana 3 itu dari min 9 dibagi min 3. Jadi nilai Y-nya yaitu 3. Setelah itu substitusi Y sama dengan 3 ke 3. Nah, diturunin berarti yang substitusi rumus yang ketiga itu X sama dengan 7 dikurangi 3. Yang dimana kan harusnya itu kan X
rumusnya itu kan X sama dengan 7 min Y. Nah, karena si Y-nya itu udah ditemuin nilainya, jadi Y-nya diganti 3. Nah, jadi hasilnya 4. Nah, jadi jawabannya itu X-nya itu nilainya 4, Y-nya 3, dan konstantanya 5. Lalu yang kedua yaitu metode eliminasi, yang dimana menghilangkan salah satu variabel dengan menambah atau mengurangi persamaan. Contohnya pada 3X ditambah 2Y sama dengan 16. Lalu yang keduanya yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 0. Eliminasikan Y karena dari keduanya itu yang si Y itu nilainya sama ya, karena koefisiennya sudah sama. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 16 ditambah X dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, lalu kita jumlahkan. Dari belakang 16 ditambah 0 sama dengan 16, lalu 2Y ditambah min 2Y jadi 0. Habis. Lalu 3X ditambah X itu nilainya 1, berarti 4X. Lalu X-nya ini kan nilainya 4, itu dari 16 dibagi 4. Jadi X-nya nilainya 4, lalu substitusi X sama dengan 4 ke yang kedua. Atau rumusnya itu X dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, karena X-nya ini nilainya sudah diketahui, jadi X-nya diganti ke 4. 4 dikurangi 2Y sama dengan 0, lalu nilai Y-nya yaitu 2 dari 4 dibagi 2. Nah, hasilnya nilai X itu sama dengan 4, nilai Y yaitu 2. Lalu yang ketiga itu ada metode campuran, yang dimana ada eliminasi dan juga substitusi. Nah, contohnya itu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Lalu 4X dikurangi Y sama dengan 10. Kalikan 2 dengan 3. Nah, jadi ini 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ditambah 12X dikurangi 3Y sama dengan 30. Nah, lalu dijumlahkan 12 ditambah 30 yaitu hasilnya 42. Lalu 3Y ditambah min 3Y yaitu 0. Jadi habis nilainya, lalu 2X ditambah 12X yaitu 14X. Jadi 14X sama dengan 42. Lalu nilai X-nya itu 3 dari 42 dibagi 14. Jadi X-nya 3. Lalu substitusikan ke yang rumus yang pertama. Yaitu rumus yang pertama itu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, karena kan si X-nya itu udah menghasilkan nilai, udah ada hasilnya, udah ada nilainya. Jadi si X-nya diganti ke 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah 3Y sama dengan 12. Lalu tinggal dijumlahkan aja. 2 dikali 3 yaitu 6. Nah, 3. Jadi lalu si 6 ini pindah ruas ke kanan, otomatis dia jadi berkurang kan, dari positif jadi ke negatif. Lalu 3Y sama dengan 6. Nah, Y-nya itu nilainya yaitu 2 dari 6 dibagi 3. Nah, jawabannya jadi hasilnya itu nilai X itu sama dengan 3, Y yaitu sama dengan 2. Yang kedua yaitu pertidaksamaan linear variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linear satu variabel ini, atau singkatannya PTLSP, yaitu kalimat matematika satu variabel berpangkat 1 dengan tanda kurang, lebih,
kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Bentuk umumnya yaitu AX tambah B kurang dari C, atau lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Contoh soalnya itu seperti 3X ditambah 6 lebih dari 18. Nah, 3X ditambah 6 lebih dari 18 sama dengan 3X lebih dari 18 dikurangi 6. Nah, berarti si 6-nya ini pindah ruas ke kanan dari plus jadi minus. Lalu 18 dikurangi 6. Nah, si 3X-nya tinggal diturunin. Lalu 3X lebih dari 12. Nah, nilai X-nya X lebih dari 4. Nah, si X-nya ini dari 12 dibagi 3. Nah, untuk himpunannya itu X lurus X lebih dari 4. Lalu yang kedua yaitu pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV. Nah, artinya kalimat matematika dua variabel berpangkat 1 dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk bentuk umumnya itu AX ditambah BY kurang dari C. Solusinya adalah wilayah atau daerah pada bidang koordinat atau bukan titik tunggal. Nah, untuk contoh soal dari pertidaksamaan linear dua variabel itu seperti tentukan daerah penyelesaian X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, buat garisnya X tambah 2Y sama dengan 6. X yaitu 0, Y sama dengan 3. Jadi titiknya itu 0,3. Lalu Y sama dengan 0, X sama dengan 6. Jadi si titiknya itu 6,0. Tanda kurang dari sama dengan itu garis penuh. Uji nolnya itu 0,0. 0 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 0 kurang dari 6. Nah, jadi si ini tuh dari rumus yang X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, untuk si X yaitu diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Jadi kan 2 dikali 0 itu 0. 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Nah, si 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti itu memenuhi ya, berarti benar. Nah, arsir daerah yang memuat 0 itu yaitu 0,0. Yaitu di bawah garis X tambah 2Y sama dengan 6. Jadi kesimpulannya untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear itu, nah untuk persamaan linear adalah kalimat matematika dengan variabel berpangkat 1 yang menggunakan tanda sama dengan. Diselesaikan dengan cara mengisolasi variabel sehingga menghasilkan nilai tunggal sebagai solusi. Nah, PLSV yaitu satu variabel. Nah, solusi berupa satu nilai, contoh X sama dengan 4. Lalu yang kedua, PLDV yaitu dua variabel. Solusi berupa pasangan nilai, yaitu XY. Nah, yang terakhir itu SPLDV. Diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, campuran, atau grafik. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang persamaan linear, pertidaksamaan linear, serta cara menyelesaikannya, dan
contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini kita bisa memahami bahwa matematika itu tidak jauh dari kehidupan kita. Persamaan linear membantu kita menemukan nilai yang pasti, lalu pertidaksamaan membantu kita menentukan batas atau kemungkinan nilai. Jadi, kalau persamaan itu hasilnya sudah pasti. Kalau pertidaksamaan itu hasilnya adalah berupa rentang nilai. Nah, keduanya sama-sama penting untuk pengambilan suatu keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini bisa kita gunakan untuk mengatur kebutuhan dalam pertanian, menentukan jumlah pakan ternak, serta mengelola keuangan agar tidak boros. Dengan memahami ini, kita bisa berpikir lebih logis dan terstruktur. Nah, jadi persamaan dan ketidaksamaan ini sangat penting ya teman-teman bagi kehidupan kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.